terpelihara dari salah. Ya, bukan tidak salah, bukan. Ini saya perlu jelaskan makna maksum ya. Maksum itu artinya Nabi terpelihara dari dosa besar. Kalau dosa kecil ada ya. Contohnya ada ayatul itab. Ada ayat-ayat teguran yang menegur Nabi langsung. Contohnya apa? Surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini surat kan bicara tentang ada orang kelas ekonomi kelas bawah lah kira-kira, minta diajarkan Islam. Abdullah bin Umi Maktum, dia tunanetra, sudah masuk Islam, minta diajarkan Islam, tapi karena dia tunanetra, dia juga nggak tahu Nabi lagi sibuk. Nabi lagi sibuk berdakwah di depan konglomerat kaum Quraisy, bos-bos Quraisy, gitu kan. Ketika Nabi sibuk mempromosikan Islam, kuculuk, datang nih Abdullah bin Umi Maktum, motong pembicaraan Nabi. Ajarin aku Islam dong, gitu. Padahal Nabi lagi sibuk membimbing orang-orang kafir Quraisy supaya mereka mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Nabi ngelengos, gitu kan? Nabi membuang muka. Begitu Nabi buang muka, ayat turun membela Abdullah bin Umi Maktum dan menegur Nabi. Abasa wa tawalla. Ada yang lengos nih, begitu jawab bunyi Qur'annya. Iya. Pakai apa namanya? Al-Qur'an tidak bilang abasta, kamu sudah ngelengos. Wa tawallaita, kamu sudah bermuka masam dan ngelengos. Nggak begitu, tapi ada yang ngelengos nih dan muka masam gitu. Itu kalau kita belajar bahasa Al-Qur'an tuh itu beda tuh. Kalau kamu ngelengos sama ada yang ngelengos nih. Wah, itu kena banget kan? Itu namanya ayatul itab, ayat yang isinya teguran buat Nabi. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang isinya menegur Nabi. Dan Allah membela si tunanetra daripada nabinya sendiri. Wah, objektif banget ya. Kata Allah, kenapa Anda memilih orang kafir yang mereka nggak jelas mau Islam atau enggak? Udah nggak usah urusin mereka, nggak usah dakwah ke mereka. Ini yang udah jelas Islam, bela tuh, gitu. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia tunanetra dan seterusnya. Meskipun Nabi itu melengos bukan karena Nabi membeda-bedakan strata sosial orang, bukan. Cuma Nabi memprioritaskan orang kafir karena begini. Kira-kira begini kalau saya jadi nabinya. Heh, Abdullah bin Umi Maktum, kamu kan udah Islam. Ente orang dapur nih. Gampang kalau mau ketemu saya mah. Entar kita di pojokan ngomong masalah sholat, puasa, paham gak? Nah, ini ada orang kafir, dia belum Islam, masih fobia, banyak nerima informasi yang salah. Dia dulu yang diselamatin, ente kan udah Islam. Gitu. Algoritma pikiran Nabi itu begitu. Tapi algoritma Allah enggak begitu. Enggak, jangan. Abdullah bin Umi Maktum dulu, baru orang kafir. Gitu. Luar biasa. Lalu Anda bertanya begini, masa nabinya ditegur? Ya, hikmahnya adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan made in Muhammad. Ya kan? Tidak ada buku yang mengecam penulisnya sendiri. Kecuali yang nulis orang lain. Ini menunjukkan Al-Quran siapa yang buat? Suka-suka hati Allah, mau ngecam, mau sumpah serapah, mau memuji, ya enggak? Kalau Nabi Muhammad yang tulis, pasti dia nulisnya yang Sallallahu Alaihi Wasallam nulisnya yang baik-baik aja. Seperti Mirza Ghulam Ahmad yang dia punya Quran sendiri, kan isinya nggak ada mengecam dia, semua memuji dia. Begitu dia ditolak cintanya sama seorang gadis yang ada di sana, turun ayat. Jadi dia kalau turun ayat tiduran dulu, kayak kesurupan gitu, kedinginan, terus dibangunin sama sahabatnya, sama santrinya, dia bilang baru turun ayat nih, Jibril baru turun. Pinter bener gimmicknya. Jadi begitu dia nembak cewek ini nggak suka sama dia, ya. Menggigil langsung. Begitu menggigil, Jibril baru turun katanya. Kenapa? Ada ayat celakalah orang yang menolak Mirza Ghulam Ahmad katanya. Enak bener nih, bisa dipesan ayatnya gitu. Akhirnya yang nolak itu takut dia gitu kan. Jadi ini tips buat para cowok untuk ditolak ya. Besok langsung viral ya, ngaku sebagai nabi.